Polda Metro Jaya telah melayangkan surat penangkapan kepada pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Sebab dalam beberapa kali pemanggilan oleh polisi terkait kasus chat pornografi, Rizik mangkir. Beredar informasi Rizik Syihab berada di Arab Saudi dan Malaysia. Dan dipastikan Rizik tidak akan memenuhi panggilan polisi karena tidak bersedia diperiksa dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi. Mengapa Rizik bersikukuh enggan diperiksa polisi? Seberapa beratkah efek kasus chat pornografi bagi Rizik? Kita akan membahas topik ini bersama saya Valerina Daniel, sudah hadir pakar hukum pidana yang juga seorang pengamat hukum dari UI Flora Dianti dan juga dari Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Nanti juga akan bergabung bersama kami Komisioner dari Komnas HAM Imnadun Rahmat. Saya sapa dulu Mbak Flora. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Flora. Dan juga kami menyapa Pak Argo di Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Argo. Selamat malam Mbak Valerina. Baik, Pak Argo, saya ke Anda terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat kan kasus ini orang seperti mencari-cari di mana Rizik Syihab berada. Nah, sejauh ini apakah polisi sudah bisa mengantisipasi atau menemukan lokasi pasti Rizik sehingga akhirnya bisa memenuhi panggilan? Nggak dengar, saya nggak dengar. Tapi nggak putus. Baik, kami coba ulangi. Pertanyaannya adalah apakah pihak kepolisian sudah bisa memastikan lokasi Rizik Syihab sehingga akhirnya bisa pada akhirnya memenuhi pemanggilan? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala teknis dengan Pak Argo. Nanti akan kami coba kembali hubungi. Saya ke Bu Flora dulu. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya permasalahannya adalah orang seperti ingin tahu sebenarnya permasalahan seperti apa. Karena kan juga Rizik Syihab sampai dengan saat ini tidak pernah memenuhi panggilan polisi. Nah, kalau dari pengamatan Anda sendiri sebenarnya seberapa beratkah kasus ini sehingga akhirnya bisa dijadikan alasan untuk seorang Rizik Syihab untuk tidak datang karena bersikukuh tidak bersalah merasa? Iya, sebenarnya kan kita harus tahu dulu ini masalahnya sampai pada tahap apa, penyelidikan kah atau penyidikan. Kalau misalnya penyelidikan itu baru sampai pada tahap ada suatu peristiwa hukum yang diduga ada unsur pidana di sana, sehingga diperlukan keterangan-keterangan untuk mencari tahu apakah benar ada unsur pidana dalam suatu peristiwa hukum itu. Dalam hal sudah ada kepastian bahwa dalam peristiwa hukum itu ada unsur pidana, selanjutnya kan masuk ke dalam tahap penyidikan sehingga diperlukan saksi. Nah, saksi di sini itu merupakan suatu kewajiban sebagai seorang warga negara. Sehingga karena suatu kewajiban, apabila setelah dipanggil secara sah, lalu kemudian tidak memenuhi kewajibannya, itu ada sanksi pidananya. Itu diatur dalam pasal 224 KUHP. Jadi ada sanksi pidana kurungan 9 bulan. Nah, jadi di sini penyidik sudah melakukan pemanggilan secara sah 2 kali. Nah, lalu kemudian karena tidak memenuhi panggilan, padahal panggilan sudah dilaksanakan secara sah, sehingga terakhir penyidik melakukan surat perintah bawa, bawa paksa. Jadi dipanggil surat penangkapan itu ya maksudnya. Kalau dipanggil kemudian dibawa paksa. Tapi karena mungkin tidak ada dilakukan, saya kurang mengerti ya, apakah ada surat perintah penangkapan, apakah cuma surat perintah bawa paksa. Karena kalau penangkapan itu biasanya harus terhadap sudah tahap penyidikan, lalu kemudian terhadap tersangka. Nah, di sini kan tersangkanya masih belum ada, masih diduga saja bahwa saksi dan calon tersangka mungkin di situ ya di sini. Nah, itu memang merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Itu ada kewenangannya sendiri. Oke, nah sampai dengan saat ini kan pihak pengacara mengatakan bahwa Habib Rizik tidak bersedia hadir karena ini adalah kasus yang menurut dia tidak bersalah. Nah, dari sudut pandang seorang pengamat hukum, sebenarnya permasalahan ini apakah benar ada konten pidananya atau tidak? Ya, untuk bicara apakah ada konten pidana atau tidak, saya harus melihat dulu unsur pembuktiannya. Saya tidak
belum tahu apa bukti yang dimiliki oleh penyidik atau penyelidik dalam hal masih dalam tahap penyelidikan. Tetapi melihat apa yang sudah diberitakan ya melalui media, saya melihat bahwa memang sudah terpenuhi bukti yang cukup. Atau apa saja itu bukti yang menurut Anda sudah cukup mendukung ini? Iya, bukti yang cukup itu kan ada ahli yang terkait dengan teknologinya, lalu kemudian ada saksi dari Ibu Firza, lalu kemudian ada saksi-saksi yang lain sudah dipanggil. Itu berarti kan sudah ada bukti, minimal bukti yang cukup itu adalah 2 alat bukti. Jadi ada saksi di sini, sudah ada ahli, lalu kemudian sudah ada barang bukti. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam bukti yang cukup ya. Apalagi di sini saya dalam orang awam, apalagi sebagai penyidik, biasanya penyidik sudah menganggap sudah memiliki lebih dari apa yang sudah diberitahukan kepada media biasanya ya. Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi Pak Argo di Polda Metro Jaya. Pak Argo sudah bisa mendengar suara kami saat ini? Halo, selamat malam, Mbak. Baik, kita coba kembali. Sebenarnya pertanyaan yang banyak sekali diajukan saat ini adalah di mana Rizik Syihab? Apakah polisi sudah bisa menemukan lokasi pastinya seorang Rizik Syihab saat ini? Gimana, Mbak? Gimana? Ulangi, putus-putus ya, Mbak? Jelas. Baik, pihak kepolisian apakah sudah bisa menemukan lokasi pasti keberadaan dari Habib Rizik? Baik, tampaknya kami masih mengalami kendala teknis. Kami akan kembali coba hubungi Pak Argo nanti. Kita akan kembali ke Bu Flora. Ini kalau orang tadi kan mengatakan sudah ada bukti-buktinya, tapi ada lagi misalnya di pasal undang-undang pornografi ini mengatakan bahwa ada yang sengaja atau atas persetujuan dirinya untuk kemudian membuat dan kemudian menyebarkannya. Nah, apakah dari pasal ini memenuhi? Iya, jadi memang untuk konten pornografi itu ada yang orang yang menyebarkan juga kena, atau mungkin orang yang membuat juga bisa kena. Kenapa bisa kena? Apabila dia lalai membiarkan gitu loh, membiarkan orang untuk bisa masuk ke dalam sehingga melihat konten itu sendiri. Namun apabila orang itu membuat untuk dirinya sendiri, untuk koleksi pribadi, kemudian dia menyebarkan atau dia tidak lalai sembarangan saja gitu, itu tidak masuk ke dalam barang siapa yang bisa dipidana dengan tindak pidana pornografi itu sendiri. Nah, kalau dalam kasus ini, menurut Anda, kalau apakah ini satu hal yang sebenarnya pribadi atau ini sebenarnya sudah menyangkut umum sehingga akhirnya bisa kemudian dipidanakan dalam kasus pornografi? Ya, ini menyangkut kembali lagi kepada alat bukti itu sendiri. Makanya dalam hal ini mungkin dari keterangan saksi penyidik sudah bisa melihat arahnya, apakah yang dikenakan itu orang yang menyebarkan atau orang yang ada di situ dalam konten pornografi itu yang lalai sehingga membiarkan adanya penyebaran itu sendiri kan di situ. Nah, oleh sebab itu untuk menentukan apakah bisa atau tidaknya ini kan perlu dipanggil orang yang bersangkutan, ya dipanggil saja. Jadi sebaiknya kalau memang tidak bersalah, tidak merasa menyebarkan atau tidak itu adalah untuk konsumsi pribadi, ya datang saja. Nah, itu bagaimana dia bisa meyakinkan ya dengan keterangan saksinya dia sendiri. Makanya kalau memang tidak merasa bersalah, datang datang untuk memberikan keterangan bahwa itu untuk konsumsi pribadi saya dan orang yang menyebarkan itu bukan saya atau saya juga tidak lalai. Kan begitu. Iya. Baik, nanti saya coba kembali nih ke Pak Argo. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. Pak Argo, di manakah Habib Rizik saat ini berada? Apakah polisi sudah bisa menemukan lokasi pastinya? Jadi untuk lokasi, kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari Divum Mabes Polri bahwa kita sudah mendapatkan manifest dari perjalanan yang bersangkutan tanggal 13 Mei dari GL ke Jeddah. Jadi untuk tanggal 13 itu yang bersangkutan sudah melakukan penerbangan ke Jeddah. Dan untuk saat ini juga keberadaannya kita masih memungkinkan ada di Arab Saudi. Tapi kita belum mengecek kembali posisi yang sebenarnya sekarang ini seperti di mana itu, Mbak. Iya, sebelumnya ada di Malaysia, kemudian diisukan kemudian ke Arab Saudi, kemudian nah ini
Kalau dari kepolisian, apa alasannya berpindah-pindah? Sudah diketahui kah? Ya, kita kan belum memeriksa yang bersangkutan, jadi kita belum mengetahui kenapa. Yang terpenting bahwa polisi dalam melaksanakan penyidikan kasus ini ada laporan dari masyarakat, ya. Ada laporan lebih dari satu, laporan itu tentunya kita ditagih sama yang melaporkan itu gimana kasus ini. Dan kita melakukan penyelidikan. Setelah itu baru kita, ternyata di penyelidikan ini ternyata bahwa kasus ini merupakan tindak pidana, makanya kita naikkan ke tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan inilah kita mencari siapakah ini pelaku sebenarnya. Tentunya kita sudah memeriksa ya beberapa saksi, ada saksi ahli, kemudian kita juga artinya langsung menggali kira-kira apakah konten pornografi ini adalah merupakan suatu pelanggaran pidana atau bukan. Jadi saksi ahli sudah menerangkan semuanya, seperti saksi ahli Inavis misalnya gitu, sudah menyampaikan bahwa wajah kemudian foto itu adalah bukan rekayasa, tetapi itu adalah asli ya, bahwa itu foto betulan. Baik. Kemudian juga yang kedua, dari saksi ahli pidana pun juga menyampaikan bahwa ini sudah merupakan suatu tindak pidana. Itu juga dengan ahli telematika. Jadi semuanya polisi sudah menggali semua dari berbagai sudut ya. Jadi serangkaian daripada tindak pidana ini sudah kita lalui semuanya untuk membuktikan bahwa adanya suatu tindak pidana konten pornografi itu. Demikian, baik, Pak. saya potong, maaf ini kalau misalnya Anda tadi katakan ini sudah memenuhi unsur pidana, tapi kita ketahui tadi juga dari perbincangan saya dengan Ibu Flora Dianti sebagai pengamat hukum pidana mengatakan kalau ini sebenarnya adalah satu konten yang sifatnya pribadi, itu tidak bisa dikenakan unsur pidana. Tapi kalau memang ini disebarkan secara luas, secara sengaja, mungkin baru bisa. Nah, dari Anda katakan tadi ada yang melapor. Nah, apakah itu sudah diketahui siapa yang melapor, kemudian siapa yang juga kemudian mengedarkannya sehingga ini menjadi satu hal yang publik? Jadi yang melaporkan ada masyarakat ya. Dia kemudian juga mengunduh daripada YouTube itu yang ada di dunia maya itu, media sosial, sehingga itu direkam atau diambil, diunduh, didownload ya, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Tentunya semua ini kita setahap demi tahap kita lalui dengan IT, dengan saksi ahli. Saksi ahli pidana pun sudah setelah kita berikan ya, kita berikan ke kasus ini seperti apa, sudah menyampaikan ya bahwa ini merupakan tindak pidana. Tentunya kita sudah memberikan alat bukti, saksi seperti ini, saksi ahli seperti ini, semuanya itu baru kita sampaikan ke ahli pidana, baru ahli pidana itu nanti yang sudah kita periksa dan menyatakan bahwa ini adalah ada unsur pidananya, demikian. Iya, tapi kalau dari segi kasus yang ini harus dikonsumsi publik, menjadi konsumsi publik, berarti ada pelakunya. Apakah pihak kepolisian juga sudah menyelidiki pelaku penyebarnya atau yang menguploadnya pertama kali? Kalau nanti yang menyebarkan karena undang-undang ITE, kita undang-undang pornografi itu siapa yang membuat? Apakah ada yang menyuruh membuat itu? Kan di situ. Nah, makanya sedang kita yang sudah kita lakukan penyidikan itu, makanya kita kan undang-undang pornografi kita juntukan ke undang-undang ITE. Siapa tahu nanti siapa yang menyebarkan, nanti kita kenakan ke undang-undang ITE itu. Jadi semua lapis-lapis pasal inilah yang sudah kita terapkan di dalam penyidikan kasus ini, Mbak. Baik, kita harus jeda sejenak, tahan dulu Pak Argo, kami akan kembali dengan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.